Halo, selamat datang kembali. Langsung saja ya, kita masuk ke topik yang lagi panas banget minggu ini. Eskalasi terbuka antara Iran dan Israel. Setelah bertahun-tahun, kayaknya main belakang, sekarang jadi terbuka dan wah, bahaya banget situasinya. Nah, di depan kita ini udah ada beberapa laporan nih buat Anda. Ada soal serangan rudal, terus sedikit perbandingan kekuatan militer mereka. Ada juga analisis dampak ke ekonomi global dan pastinya kabar warga negara Indonesia kita yang ada di Iran. Betul sekali. Jadi tugas kita sekarang ini memilah semua info ini buat Anda ya. Kita sajikan fakta-fakta kuncinya, coba pahami apa sih yang sebenarnya terjadi. Kenapa ini penting, terus dampaknya sejauh ini apa aja. Dan tentu kita sampaikan apa adanya dari sumber yang ada, kita nggak memihak sama sekali. Oke deh, mari kita mulai telusuri ya. Kita awali dari serangan Israel dulu. Sumber-sumber ini bilang Israel itu melancarkan Operation Rising Lion. Itu hari Jumat lalu, 13 Juni 2025. Targetnya jelas banget, fasilitas nuklir, pabrik rudal balistik, sama komandan-komandan militer Iran. Katanya nih, ada 200 jet tempur dikerahkan. Nyerang sekitar 100 target, termasuk di Teheran loh. Israel sih bilangnya ini buat menangkal ancaman nuklir gitu. Iya, dan serangan itu dampaknya serius. Ada korban jiwa yang signifikan di pihak Iran. Sumber menyebut beberapa nama petinggi militer dan ilmuwan nuklir yang tewas. Ada Kepala Staf Gabungan Muhammad Bakiri, terus Komandan Angkatan Udara IRGC Amir Ali Hajizadeh, sama ilmuwan nuklir Feridaun Abbasi Dafani. Ini jelas sebuah eskalasi yang besar sekali ya, beda sama yang sebelum-sebelumnya. Bener-bener. Dan Iran ya jelas nggak tinggal diam dong. Mereka balas dengan serangan besar-besaran juga. Ada satu laporan nyebut serangan rudal Selasa pagi. Katanya sih menghantam lokasi yang diklaim Iran itu markas intelijen Mossad di Herzliya, Israel. Akibatnya kerusakan sama kebakaran katanya. Nah, Iran nyebut serangan balasan ini bagian dari operasi True Promise mereka. Alasannya ya hak membela diri sesuai piagam PBB. Mungkin pasal 51 itu ya. Mereka kerahkan lebih dari 150 rudal balistik sama drone. Nah, ini yang menarik nih. Meski Israel punya Iron Dome yang katanya canggih itu kan, tetap aja banyak rudal dilaporkan berhasil nembus kena beberapa daerah. Ini nunjukin loh kemampuan serang Iran itu patut diperhitungkan juga ternyata. Iya, itu jadi pertanyaan juga kan. Apa Iron Dome-nya yang nggak seefektif itu? Atau memang rudal Iran yang makin canggih? Laporan juga nyebut soal teknologi yang dipakai nih. Israel pakai F-35 yang katanya siluman itu. Sementara Iran disebut-sebut pakai rudal hipersonik. Kecepatannya tinggi banget katanya. Iya. Soal rudal hipersonik itu, kalau bener ya, kecepatannya yang super tinggi itu bikin susah banget dicegah sistem pertahanan biasa. Ini bisa jadi ngubah perhitungan pertahanan Israel loh. Terus, sebagai konteks kekuatan militer nih, salah satu sumber kasih gambaran singkat. Personil aktif Iran itu sekitar 610.000. Ditambah lagi pasukan cadangan 350.000. Jadi skala militer mereka emang besar. Nah ini dia nih, dampaknya langsung kemana-mana. Termasuk ke ekonomi global. Harga minyak langsung loncat tajam. Sumber bilang harga Brent sempat nyentuh level tertinggi sejak Januari 2025. Naik 13% dalam seminggu setelah serangan awal. Ya wajar sih, khawatir pasokan dari Timur Tengah keganggu. Apalagi kalau Selat Hormuz sampai kenapa-kenapa. Wah. Tentu saja. Kenaikan harga minyak ini bikin khawatir inflasi global naik lagi nih. Yang artinya bisa jadi nunda penurunan suku bunga bank sentral kayak The Fed. Akibatnya apa? Dolar AS menguat. Dianggap aset safe haven kan? Nah ini yang bikin tekanan ke mata uang lain, termasuk rupiah kita. Dilaporkan sempat melemah sampai 16.310 per dolar AS. Pasar keuangan global juga langsung merah semua kayaknya ya. Bursa saham di AS, Asia, Eropa dilaporkan turun lumayan. Karena ketidakpastian ini. Matis ya, di satu sisi harga minyak naik bisa nambah penerimaan negara dari migas. Tapi di sisi lain beban subsidi BBM bisa bengkak banget ini di APBN. Repot juga. Dan jangan lupa juga dampak kemanusiaannya. Ini yang paling menyedihkan. Ada data per 17 Juni yang kita lihat. Korban jiwa dan luka di kedua pihak. Iran laporin 224 tewas, 1.200 luka. Israel laporin 24 tewas, 500 luka. Ada juga laporan warga sipil di Teheran pada ngungsi, bikin macet parah di mana-mana. Iya, terus ada perhatian khusus juga ke warga negara Indonesia kita di Iran. Info dari Kemenlu sih bilang ada 386 WNI
kebanyakan pelajar ya di kota kayak Qom, kondisinya katanya aman. Tapi statusnya udah siaga 2, artinya harus waspada tinggi. Evakuasi jadi tantangan juga nih, soalnya bandara sempat ditutup. Jalur darat juga lama banget, berhari-hari. Kalau sikap pemerintah Malaysia sendiri gimana menurut sumber-sumber ini? Ya, konsisten lah ya dengan politik luar negeri kita. Mengecam agresi, mendorong deeskalasi, gencatan senjata, menyerukan penyelesaian lewat diplomasi, hukum internasional, sambil menegaskan posisi non-blok kita. Nggak memihak. Jadi kesimpulan dari semua laporan ini jelas ya, yang kita lihat ini adalah eskalasi langsung sangat berbahaya antara Iran dan Israel, bukan lagi perang bayangan atau proksi. Dampaknya udah terasa global, dari pasar minyak, pasar saham, dan yang paling utama tentu saja korban jiwa yang terus berjatuhan. Dan sayangnya kayaknya belum ada tanda-tanda bakal mereda ya situasi ini. Ya, belum kelihatan. Nah, ini mungkin satu hal ya untuk Anda renungkan lebih lanjut. Laporan-laporan ini kan menunjukkan kedua belah pihak itu sama-sama mengklaim tindakannya itu respons atau pembelaan diri. Jadi mereka merasa benar gitu. Nah, kalau siklus saling serang dan saling balas ini terus berlanjut dengan alasan yang sama, kira-kira apa ya implikasinya buat stabilitas kawasan Timur Tengah yang lebih luas lagi ke depannya? Sesuatu untuk Anda pikirkan.